Halo Netflix Indonesia, welcome back to my channel with me Abis Saputra. Hari ini saya masih nge-review series Netflix ya, karena saya masih belum bisa move on dari konten-kontennya, karena konten di Netflix itu bagus-bagus ya, menemani kegabutan saya selama berdiam diri di rumah, mengingat kondisi di luar sana belum aman. Oke, jadi hari ini saya mau mereview sebuah limited series dari Netflix yang judulnya Don't Fuck With Cats. Banyak dari kalian yang merekomendasikan limited series ini, jadi saya tertarik buat nontonnya. Beberapa alasan saya mulai nonton ini bukan karena saya suka kucing ya, enggak, saya nggak punya kucing di rumah. Istri saya itu nggak suka sama kucing ya. Kalau ada kucing yang main-main di kakinya itu dia suka teriak-teriak gitu. So yang buat saya mulai nonton limited series ini karena ini genrenya dokumenter. Dokumenter tentang sebuah kejadian kriminal yang nyata. Ini bukan fiksi, jadi ini benar-benar kejadian. Dan video ini adalah pendapat saya mengenai series ini. Premis dari dokumenter ini menceritakan ada seorang pria yang mengupload videonya ke YouTube atau tempat sharing video lainnya ya. Saya juga lupa detailnya. Mungkin YouTube. Yang jelas dia mengupload sebuah video di tahun 2010 yang ngeliatin dirinya sedang membunuh kucing. Makanya series dokumenter ini judulnya Don't Fuck With Cats. Karena kita tahu kan di internet banyak sekali pecinta kucing, banyak video-video tentang kucing yang diupload. So di internet kayak ada peraturan gak tertulis gitu bahwa jangan mengupload sebuah video yang ngeliatin siksaan terhadap kucing atau penganiayaan terhadap kucing, itu akan membuat orang lain marah. Jadi gak lama setelah video itu viral, kayak biasa orang-orang cuman bisa jadi keyboard warrior, cuman bisa memaki, sumpah serapah dan mengancam di kolom komentar. Tapi ada beberapa orang yang berniat mencari pelaku yang ada di video itu dengan membuat sebuah grup Facebook. Karena yang dilakukan pria di video itu benar-benar sadis men. Di dokumenter itu soalnya dikasih cuplikan video aslinya. Jadi yang dilakukan para member di grup itu, mereka menonton ulang video itu, mereka melihat terus-terusan untuk mencari petunjuk tentang keberadaan si pelaku. Para member grup pun saling berkomentar tentang informasi atau detail-detail yang bisa mereka tangkap lewat video itu, kayak bentuk kamar, kemudian alas tempat tidur, jenis colokan yang ada di dinding, bahkan mereka berhasil melacak keberadaan pelaku lewat alat yang dipakai sama si pelaku buat menyiksa kucing itu. Cerita investigasi mereka pun berlanjut sampai akhirnya kasus ini udah bukan sekedar kasus tentang penyiksaan binatang lagi. Karena si pelaku ternyata juga membunuh orang, dan ini saya ingatkan lagi kejadian nyata men. Sampai-sampai pihak kepolisian terlibat, pihak Interpol terlibat, dan kejadian ini diberitakan di seluruh dunia. Dan menariknya grup Facebook ini udah lebih dulu nemuin pelakunya sebelum polisi dan Interpol. Walau si pelaku pindah-pindah lokasinya, para internet hero ini dengan berbekal petunjuk seadanya dan memanfaatkan teknologi seperti Google Maps Street View, mereka berhasil melacak keberadaan pelaku. Mereka juga udah bilang ke pihak berwajib tentang video yang viral dan kemungkinan orang yang jadi pelakunya, tapi polisi cuman menganggap mereka penggila internet saja dan mereka dicuekin. Sampai kasus ini merebak kemana-mana, akhirnya polisi gabung juga ke grup itu. Gila, saya tuh sampai terbawa suasana gitu, sampai merinding nih. Saya benar-benar merekomendasikan serial dokumenter ini buat kalian yang belum pernah nonton. Dokumenter ini cuman punya 3 episode aja dengan durasi kurang lebih 1 jam per episodenya. Easy to binge watching. Ketika mulai episode 1, saya yakin kalian bakal lanjut terus ke episode selanjutnya. Karena lewat episode 1-nya aja, tanpa kalian sadari, kalian bakal terbawa suasana dan ikut masuk ke dalam kasus ini. Awalnya saya nggak tahu ya serial ini mau ngasih tontonan yang kayak gimana, tapi nyatanya dokumenter ini berhasil naikin adrenalin saya lewat teknik filmmaking dan gaya dokumenternya yang sangat menarik. Kasus ini sebenarnya bisa kalian googling ya, dan arsip beritanya juga masih banyak, tapi kalau misalkan kalian belum tahu sama sekali tentang kasus ini sama kayak saya, pasti bakal lebih menarik lagi buat ngikutin dokumenter ini. Saya aja jadi kayak ngikutin investigasi mereka gitu loh. Mode detektif saya itu ikutan hidup. Kalau kalian pernah nonton film Searching yang grup Facebook ini lakukan mirip-mirip seperti itulah. Tapi ini lebih seru, lebih intens, kemudian lebih pintar karena mereka bisa mencari petunjuk lewat detail-detail kecil yang ditunjukkan di video itu. Dan sekali lagi ingat, ini kejadian nyata. Kemudian bagian dokumenternya mereka ngasih original konten kayak arsip berita
berita, kemudian footage video lama, dan kesaksian orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Editingnya bagus, membuat kita terpacu buat menontonnya walaupun banyak sekali wawancara di sini, tapi editingnya itu nggak membosankan untuk sebuah karya dokumenter. Dan serial ini jelas ngasih konten-konten sensitif, walaupun mereka nggak ngeliatin secara gamblang kematian-kematian yang ada, tapi mereka ngasih cuplikan-cuplikan video asli, kemudian di-cut di bagian sadisnya, tapi sebagai gantinya mereka melengkapinya dengan konteks dan deskripsi yang itu udah cukup lah buat kita merinding tanpa harus melihat keseluruhan videonya. Jadi kalau kemarahan kalian terpicu karena ngelihat video-video kucing yang disiksa, ya wajar ya, semua orang pasti bakal geram, kecuali kalian psikopat. Setelah lihat dokumenter ini tuh saya jadi heran ya, gila, ada orang yang hidup di dunia ini yang bersosial dengan masyarakat, tega untuk berbuat seperti itu. Dan yang paling menarik tentunya ada sebuah pertanyaan yang diajukan sebelum dokumenter ini ditutup. Bahkan sebelum membuat video ini saya nanyain ke diri saya sendiri gitu, apa perlu saya buat review ini? Karena makin banyak orang yang membahasnya, makin banyak orang yang mereviewnya, bakal banyak exposure yang didapatkan sama si pelaku. Dan itulah yang dia cari, itulah goal yang mau dia capai selama dia melakukan aksinya, yaitu pengen dikenal. Tapi bodoh amat, dia juga udah dipenjara seumur hidup. Siapapun yang merekomendasikan series ini ke saya lewat komentar, lewat DM, saya ucapkan terima kasih. Saya jadi dapatkan lagi gitu pengalaman menonton yang berbeda. Menurut saya series ini benar-benar mind blowing ya. Padahal ini kan dokumenter nih, tapi dibuat kayak real thriller gitu. Dengan twist yang ngejutin banget di endingnya. Saya pikir pun tanpa grup Facebook ini polisi pun gak akan bisa menduganya. Saya juga kagum ya apa yang dilakukan sama para internet heroes ini di grup Facebook, dan ketika pelakunya ketangkap saya itu langsung otomatis mampus bukan? Kayak kegeraman saya itu dari awal episode keluar saat itu juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan tentang serial Don't Fuck With Cats. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya apresiasi komentar positif dan dukungannya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya dan gak mau ketinggalan video saya yang lain, you know what to do. Feel free buat DM saya di IG, misalkan ada rekomendasi series atau film yang bagus buat di-review atau buat saya tonton. Kalau bisa kasih alasan dikit ya kenapa saya harus mereview atau menonton film itu. Oke lah, Netflix Indonesia, saya tutup video ini. Till the next video, saya Abe Saputra. Don't you ever fuck with cats.